Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2119-2121. Wanita ini adalah Pan Yu. Dia telah berada di sini selama bertahun-tahun, menatap bulan setiap malam. Dia datang ke alam Tianheng ini dan memiliki urusan yang harus dilakukan. Seperti yang pernah dikatakannya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membantu Lin Yan. Sebenarnya, semua orang menunggu bantuan Lin Yan. Ini adalah jalan hidup Lin Yan. Tidak ada seorang pun yang dapat membimbingnya. Faktanya, hanya ada sedikit orang di dunia sepanjang sejarah yang memenuhi syarat untuk membimbingnya. Lin Yan, dulunya adalah orang terkuat yang berdiri di antara langit dan bumi. Bahkan langit, tidak dapat berbuat apa-apa. Keberadaannya memiliki misi tersendiri. Lagi pula, ini adalah pilihannya sendiri saat itu. Ledakan. Terdengar suara gemuruh. Pan Yu mengangkat kepalanya, menatap bintang-bintang yang berjatuhan dari langit. Sudut mulutnya sedikit berkedut, lalu dia berkata, semuanya telah dimulai. Yang mulia, ini. Pada saat ini, sosok-sosok muncul satu demi satu. Ini semua kelinci. Namun semuanya berbeda. Tidak ada aura setan pada tubuhnya, jadi dia bukan setan. Namun dia tidak memiliki aura manusia binatang, dan dia jelas bukan manusia binatang. Meskipun mereka tampak seperti kelinci biasa, mata mereka sangat cerah, menunjukkan perbedaannya. Apa yang dia katakan tentang Pan Yu bahkan lebih mengejutkan. Tanda jalan berbintang kuno, kata Pan Yu. Sepertinya makhluk-makhluk itu juga akan mengambil tindakan. Kelinci-kelinci itu juga berkonsentrasi. Ratu Pan Yu, kami datang ke sini untuk membantumu. Katakan padaku, apa yang bisa kami lakukan? Kata kelinci. Pan Yu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Ini adalah alam Tianheng. Aura di sini adalah yang terkuat di era ini. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Ketika saatnya tiba, kita secara alami akan bangkit. Apakah Ratu Pan Yu mengantisipasi sesuatu? Lanjut kelinci-kelinci itu. Kami hanya pendukungnya. Kalau memang ada yang mau mempermalukan dia, kami akan melawan, kata Pan Yu. Keberadaan mereka memiliki misinya sendiri. Namun hal itu juga dapat menimbulkan efek lain. Jika hanya kekuatan di alam Tianheng, Pan Yu tidak akan pernah mengambil tindakan. Bahkan jika Lin Yan terbunuh, dia tidak akan terlibat sama sekali. Tapi jika itu ada, Pan Yu, saya tidak akan pernah setuju dengan itu. Pada saat ini, aura mengejutkan terpancar dari mata Pan Yu. Kekuatan dalam dirinya dapat menembus apapun. Dari postur yang anggun, dia langsung menjelma menjadi seorang ratu yang anggun. Dia adalah kaisar abadi. Menabrak antara langit dan bumi, suara gemuruh terus terdengar. Semua praktisi menatap langit, agak terkejut. Apa itu? Cahaya macam apa? Banyak praktisi yang kebingungan. Bahkan kaisar yang baru dipromosikan pun tidak jelas. Meskipun mereka adalah kaisar yang baru dinobatkan, dan meskipun mereka lahir di era ini, ada banyak hal yang belum mereka alami, dan mereka tidak punya waktu untuk membaca terlalu banyak buku kuno. Bahkan kekuatan keluarga kekaisaran dan klan kekaisaran sulit diketahui. Lagi pula, di era itu, para kaisar di klan dan sekte mereka belum pernah mengalami semua ini. Era besar hanya muncul sekali dalam 100.000 tahun, sejuta tahun atau bahkan lebih lama. Meskipun sang kaisar dapat membaca banyak buku kuno, ia tetap tidak dapat mengetahui terlalu banyak. Namun di Gunung Ilusi, Gunung Es dan tempat-tempat lain, para kaisar kuno itu menatap ke langit dengan tatapan serius di mata mereka. Dia berkata, biarkan para murid keluar dari sekte dan merebut pola langit berbintang kuno. Hancurkan. Tiba-tiba, semua murid sekte kaisar kuno mengambil tindakan. Namun, tidak ada manusia di sekte mereka. Selain mereka, klan-klan kuno dan kekuatan-kekuatan lain juga mengirim pengikut ke wilayah mereka sendiri. Di daerah Guntur, ada kilatan cahaya. Klan Petir. Mereka memang orang-orang dari klan Petir.
Kenapa? Bukankah mereka semua mati? Bukankah mereka semua dibunuh oleh Lin Yan? Pada saat ini, banyak praktisi sangat terkejut. Pada awalnya, para kultivator klan petir bekerja sama dengan klan jiwa untuk menindas orang-orang klan hutan. Kemudian, Lin Yan menggunakan cara-cara yang kuat untuk membunuh semua kultivator klan tersebut. Aura mereka berbeda, dan vitalitas mereka agak misterius. Mereka adalah praktisi klan petir yang ada di Tanah Suci. Sebagai klan kuno, klan petir memang berbeda. Ada orang-orang yang pernah ada di Tanah Suci, dan sekarang mereka juga muncul. Sekarang, banyak praktisi yang terkejut. Klan petir tidak punah. Dikatakan bahwa ada putra dari dua kaisar kuno, dan tampaknya, ada juga putra dari pantai lain yang muncul di alam Tiangeng. Mereka semua menyerang secara tiba-tiba. Apa yang sedang dilakukan makhluk-makhluk ini? Saat sinar cahaya jatuh dari langit, terlalu banyak kekuatan dan praktisi yang bergerak. Ini mengejutkan semua praktisi di alam Tiangeng. Bahkan sedikit membingungkan. Adapun kemunculan putra pantai seberang, semua praktisi tidak mempercayainya. Mereka telah melihat putra dan putri kedua kaisar, tetapi di mata banyak orang, putra dari seberang laut itu hanyalah tebakan dan khayalan belaka. Namun, bagaimanapun juga, waktu telah berubah. Ledakan. Kekuatan-kekuatan di dalam wilayah kekaisaran juga telah dikirim. Kekuatan seperti kuil Buddha Lingshan, Daodi kuno, dan Tian Miao juga muncul. Legenda mengatakan bahwa kekuatan ini diciptakan oleh manusia, tetapi sekarang praktisi dari semua ras memilikinya. Kini, dengan datangnya era besar ini, meskipun suku-suku tersebut masih menyimpan kebencian terhadap umat manusia, mereka tidak lagi bersikap begitu bermusuhan. Lagi pula, sekarang kita punya Lin Yan. Namun tampaknya ada beberapa perubahan. Banyak kekuatan yang mengalami perubahan aura di sisi lainnya. Kaisar Lin, berapa lama Anda bisa menekan alam Tiangeng? Dunia tampaknya sedang berubah, ada beberapa perubahan di Gunung Guling, Sungai Wanlong, dan tempat-tempat lain. Banyak orang di wilayah kekaisaran berkata. Dan sekarang, Lin Yan telah tiba di pegunungan liar kuno. Pergi ke kota peti mati gantung. Mu Zan dan yang lainnya tercengang. Ketika Lin Yan kembali, dia hanya mengucapkan kalimat ini dan tidak menjelaskan apapun lagi. Tetapi orang-orang ini akhirnya mengangguk. Lin Yan bahkan memberitahu Tianzong, Tian Jifang dan kekuatan lainnya tentang berita ini. Sepertinya catatan dalam buku kuno Tian Jifang itu benar. Ucap pemilik lama itu pelan setelah mendengar berita itu. Di Tian Jifang juga ada aura sisi lain. Ada juga buku-buku kuno yang muncul dari dalam. Pelajari beberapa legenda tentang jalan berbintang kuno. Jalan berbintang kuno tidak hanya berisi rahasia tentang sisi lain dan reinkarnasi. Ada juga kesempatan untuk menjadi kaisar. Energi spiritual langit dan bumi tidak mencukupi, dan itu hampir merupakan satu-satunya tempat yang memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar di era ini. Menurut buku-buku kuno, cahaya yang jatuh tadi adalah tanda kuno dari langit berbintang. Akan tetapi, bahkan buku-buku kuno Tian Jifang tidak mencatat untuk apa tanda langit berbintang kuno ini digunakan. Mereka hanya mengatakan bahwa tanda ini berhubungan dengan suatu pohon raksasa, tetapi tidak ada catatan tentang cara memperoleh pola langit berbintang kuno tersebut. Aku tidak tahu di mana tanda kuno langit berbintang itu akan muncul. Tian Jifang mungkin sangat kuat di zaman kuno, tetapi masih ada beberapa rahasia yang sulit diketahui. Sekarang kepala biara tua itu memusatkan perhatiannya, menatap Lin Yan, dan mendesah dalam hatinya. Dia mengerti bahwa mungkin Lin Yan mengetahui sesuatu. Bagaimana Lin Yan tahu tentang ini? Kemuliaan macam apa yang dimiliki klan Lin? Sekarang, dengan kebangkitan energi spiritual langit dan bumi, beberapa buku kuno Tian Jifang baru saja muncul. Mungkinkah buku kuno klan Lin juga muncul? Dia benar-benar ingin tahu apa yang tercatat dalam buku-buku kuno klan Lin. Tetapi saya juga mengerti bahwa ini rahasia. Wus, WSSS, WSSS. Dalam situasi ini, kepala biara tua membawa Xiao Wei, Xiao Jiu dan yang lainnya.
Ling Dao dan penjudi tua itu juga membawa praktisi mereka sendiri. Bahkan Lin Seng membawa Tai Yuer, Suan Qinger dan yang lainnya bersamanya dan orang-orang dari Istana Surgawi untuk pergi ke kota peti mati gantung bersama-sama. Sekarang, semuanya normal di kota ini. Namun, beberapa aura kuat terungkap. Kota ini dikenal kuno. Kali ini, Lin Yan membawa Chan Chan bersamanya lagi. Mata kaisar terbuka dan memperlihatkannya secara ekstrim. Lin Yan akhirnya melihat bahwa sepertinya ada bayangan di atas langit. Lin Yan tidak tahu bayangan apa ini. Lalu dia menatap Chan Chan. Chan Chan berkata, peti matinya masih di sana. Lin Yan mengangguk. Wah, namun pada saat itu, terdengarlah sebuah suara. Di atas langit, seekor naga besar muncul. Naga ini menghalangi langit dan matahari, dan di atas naga itu berdiri sejumlah kultivator. Kultivator ini berasal dari berbagai ras, dan semuanya memiliki tatapan menantang di mata mereka. Kekuatan macam apa itu? Apakah itu sekte kaisar kuno? Tidak, kata banyak praktisi. Klan Ciyun sedang dalam masalah. Dan pada saat ini, sebuah suara terdengar. Tanpa harus mendengarkan, Lin Yan tahu bahwa pohon tua itu telah tiba. Mengikuti mereka adalah Shen Yisan dan Wan Juetian. Lin Yan terkejut bahwa pohon tua ini sedikit berbeda. Adapun Shen Yisan, dia bahkan lebih misterius. Bahkan Wan Juetian sedikit berbeda. Kemudian Lin Yan tersenyum, lalu berkata, sepertinya kamu telah memperoleh semacam kesempatan, yaitu untuk mempersiapkan diri menghadapi dampak pada kaisar. Awalnya aku tidak ingin menjadi kaisar di era ini, tetapi, sepertinya di era yang begitu hebat, pihak lain mungkin bukan akhir. Jika kita tidak menjadi kaisar, akan sangat disayangkan. Kita memang telah memperoleh beberapa kesempatan yang berhubungan dengan pihak lain. Jika kita bisa menjadi kaisar, kekuatan kita akan sangat besar. Kata Shen Yisan. Lin Yan mengangguk. Aura yang mereka pancarkan memang misterius. Adapun tingkat apa yang dapat mereka capai setelah menjadi kaisar, sulit dikatakan. Tetapi kaisar jelas tidak berada di wilayah biasa. Begitu Anda memasukinya, Anda mungkin menjadi kuat. Tetapi sulit untuk mencapai kesuksesan kecil. Tapi Shen Yisan sedikit berbeda. Selama bertahun-tahun, Lin Yan merasa sulit untuk melihatnya dengan jelas. Ia telah mengalami begitu banyak era, yang mencakup ratusan ribu tahun, atau bahkan lebih lama. Warisan orang seperti itu tidak dapat diremehkan. Fakta bahwa ia dapat menjalani kehidupan demi kehidupan itu sendiri seperti sebuah keajaiban. Tetapi kenyataan bahwa ia tidak pernah menyatakan dirinya sebagai kaisar bukanlah hal yang mengejutkan. Semua ini sungguh mengejutkan. Adapun Wan Juetian, dia benar-benar tersesat oleh pohon raksasa dan Shen Yisan ini. Mereka bertiga menatap tanda klan Ciyun di langit dan merasa takjub. Bahkan mengingat sesuatu yang terjadi di reruntuhan kuno di Xinjiang Barat. Perasaan itu tampaknya membuat mereka merasa sangat luar biasa. Kaisar Lin. Pada saat ini, banyak praktisi memandang Lin Yan dan langsung menunjukkan rasa kagum. Wow, dan pada saat itu, sosok naga itu terjatuh. Qi Yunru juga ada di antara mereka. Tapi sekarang dia benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan dia menjadi lebih mulia. Hehe, hehe. Shen Yisan dan pohon tua itu menatap Qi Yunru dan tiba-tiba tertawa dengan cara yang tidak terduga seolah-olah mereka sedang kesurupan. Tertawanya agak, tidak senonoh. Qi Yunru menatapnya, dengan kemarahan dan bahkan niat membunuh di kedalaman matanya. Tetapi pada akhirnya, karena Lin Yan ada di sini, itu tidak meledak. Cek-cek, semakin kuat dia, semakin bahagia kita. Aku ingin tahu mentalitas macam apa ini. Pohon tua menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar berharap dia bisa menjadi kaisar seperti Ge Jing, atau bahkan melangkah lebih jauh. Ya, Wan Juetian langsung mengangguk. Lin Yan bergerak dan tiba-tiba menjauh sedikit dari ketiga orang itu. Lin Yan, mengapa kamu ada di sini? Tanya Lei Su sambil menatap Lin Yan. Saat ini, banyak sekali orang yang menghormati Lin Yan dan memanggilnya Kaisar Lin. Bahkan Mu Chen, Bai Jue dan lainnya pun sama. Hanya Lei Su,
Shen Yisan dan yang lainnya yang tetap sama seperti biasanya, dan mereka tidak pernah mengubah cara mereka menyapa Lin Yan. Lin Yan juga mendesah dalam hatinya tentang hal ini. Saya berharap persaudaraan ini dapat terpelihara selamanya. Tidak akan rusak karena perbedaan kekuatan. Tanda kuno langit berbintang, kata Lin Yan. Suara ini hanya tersampaikan kepada mereka bertiga. Mendengar ini, mereka bertiga tampak serius. Lei Su tersenyum dan berkata, memang benar, kamu mengerahkan begitu banyak orang ke sini, memang untuk ini. Apa yang bisa kita lakukan jika kita mendapatkan tanda kuno langit berbintang? Tanya Wan Juetian. Itu terkait dengan pohon raksasa di langit berbintang, yang mungkin memungkinkanmu menjadi kaisar, atau bahkan menemukan jejak orang-orang kuat di alam pantai seberang dan alam reinkarnasi. Kamu juga dapat memahami arti sebenarnya dari alam pantai seberang dan alam reinkarnasi. Lin Yan berbicara, semua ini terlalu rumit. Tapi Lin Yan tidak menyangka bahwa pasukan lain belum tiba. Suku Ciyun adalah yang pertama tiba selain mereka. Klan Ciyun ini tidak sederhana. Ketika ketiganya mendengar kata-kata itu, tampak ekspresi terkejut di antara alis mereka. Pohon raksasa di langit berbintang itu sebenarnya sangat besar. Namun, ekspresi Shen Yisan terhenti sejenak. Kemudian dia berkata, sepertinya aku pernah melihat pohon ini di sebuah buku kuno. Akar pohon berbintang raksasa itu berakar di langit berbintang yang tak terbatas, dan cabang-cabangnya menghubungkan wilayah-wilayah utama. Pohon itu memiliki hukum langit dan bumi, dan setiap daunnya mengandung kekuatan yang tak terbatas. Di zaman kuno, orang-orang kuat memasukinya dan meninggalkan jejak mereka. Orang-orang kuat yang disebutkan dalam buku-buku kuno itu seharusnya adalah para kultivator di alam pantai seberang atau bahkan alam reinkarnasi. Lin Yan mengangguk mendengar ini. Pohon sebesar itu memiliki begitu banyak orang kuat yang meninggalkan jejak dan kekuatan mereka di sana. Anda dapat bayangkan betapa kuatnya pohon ini. Tetapi karena suatu alasan, Lin Yan teringat pada pohon di klan Lin. Dibandingkan dengan pohon raksasa di langit berbintang, berapa tingkat pohon di halaman belakang keluarga Lin di Kekaisaran Wonton. Namun, segala sesuatu tentang pohon berbintang raksasa itu telah dijelaskan dalam buku-buku kuno. Dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Jadi saya masih belum tahu. Ada roh di surga dan bumi, dan mereka ada di mana-mana. Pohon raksasa di langit berbintang adalah salah satu roh. Terlalu banyak jejak orang-orang berkuasa di sana. Begitu Anda melangkah masuk, Anda mungkin dapat mengenali beberapa orang berkuasa dari zaman dahulu. Ledakan. Saat berikutnya, beberapa sosok muncul lagi di Hanging Coffin City. Mereka bukan manusia, sosok mereka sangat aneh. Orang-orang ini tidak memiliki energi spiritual. Namun, mereka memiliki kekuatan lain. Ini, Lin Sheng dan yang lainnya mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Yuan Li, kata Lin Yan sambil menatap mereka. Lin Yan bisa merasakan aura ini. Misalnya, di alam Tiangeng, ada Yuan Li yang jatuh. Bahkan jika Yuan Li para kultivator dari alam lain ini habis terkuras, mereka masih bisa pulih. Lagi pula, selain mereka, tidak ada kultivator di alam Tiangeng yang mampu menyerap kekuatan Yuan ini. Seorang praktisi hanya dapat mengembangkan satu macam kekuatan sebelum mencapai alam seberang. Bahkan kaisarnya pun sama. Bahkan praktisi dari alam lain hanya dapat mengolah Yuan Li dan tidak dapat mengolah Ling Li. Sekalipun aku punya beberapa keterampilan, itu tidak akan berhasil. Itu hanya mungkin bila Anda mencapai sisi yang lain. Namun, Lin Yan sedang berkonsentrasi. Di bawah tubuh reinkarnasinya, energi cahaya mengalir di antara jari-jarinya, dan benar-benar dapat mengalir ke dalam tubuhnya. Meskipun kekuatan Yuan ini sangat lemah, begitu lemahnya jika dibandingkan dengan kekuatan spiritual Lin Yan, bagaikan jarum yang jatuh ke lautan. Namun Lin Yan akhirnya mampu melakukannya. Itulah bedanya. Hal-hal yang hanya bisa dilakukan di alam seberang, Lin Yan bisa melakukannya di alam ini. Namun, jika seseorang ingin mengolah energinya secara penuh, yang kurang adalah tekniknya. Meskipun Lin Yan memiliki teknik reinkarnasi,
teknik semacam ini hanya dapat digunakan untuk menumbuhkan kekuatan spiritual di alam Tiangeng. Bagaimanapun, energi spiritual di sini kuat dan dapat memungkinkan Lin Yan mencapai levelnya saat ini. Tapi Yuan Li tidak mungkin. Tubuh fisik Lin Yan sudah sangat kuat, dan tidak ada tempat berbahaya dengan Yuan Li di sini. Mungkin, kita bisa pergi ke benua Tianxuan, tempat dengan energi Yuan langit dan bumi yang kaya. Atau, ada teknik peningkatan energi lainnya. Namun Lin Yan meremehkan teknik energi biasa. Ledakan. Dalam keadaan seperti itu, banyak praktisi memasuki kota peti mati gantung. Ekspresi Lin Yan serius. Dia berkumpul dan berkata, tanda kuno langit berbintang telah jatuh, dan aku tidak tahu di mana ia mendarat. Namun, akan ada perubahan besar di sini besok, dan kemudian tanda kuno langit berbintang akan muncul. Mendengar ini, Lei Su, Shen Yisan, dan Wan Juetian semua melihat ke arah Lin Yan. Ada cahaya terang di mata mereka. Lin Yan membawa begitu banyak praktisi ke sini sehari sebelumnya. Dia harus melakukan sesuatu, bukan? Satu orang hanya bisa mendapatkan satu tanda seperti ini. Tapi, Lin Yan menyampaikan pesannya. Tapi kamu bisa mendapatkan banyak. Tanya Shen Yisan. Berapa? Lei Su juga sedikit bersemangat. Kamu bisa mendapatkan 3.000. Kata Lin Yan. Mereka semua berbicara melalui telepati. Tetapi setelah mendengar kata-kata ini, Lei Su, Wan Juetian dan Shen Yisan masih menarik napas dalam-dalam. 3.000 cara. Bukankah ini agak berlebihan? Walaupun ini berbeda dari pola kekaisaran, ini di luar imajinasi mereka. Saya memiliki cara khusus untuk memadatkan tanda bintang kuno ini, tetapi, saya tidak tahu berapa banyak praktisi yang akan datang untuk bersaing mendapatkannya. Selain itu, beberapa kekuatan luar biasa telah muncul di sini sekarang, dan mereka, tampaknya tidak sederhana, kata Lin Yan. Bahkan Lin Yan berbicara seperti ini, yang membuat Wan Juetian dan dua orang lainnya tampak serius. Pada hari ini, Lin Yan dan yang lainnya ada di sini. Lei Su diam-diam mengumpulkan informasi. Klan Qiyun memang berbeda. Mereka melahirkan Kaisar Qiyun puluhan ribu tahun yang lalu. Namun, konon saat fenomena aneh langit dan bumi muncul, asap hijau keluar dari makam leluhur mereka, lalu mengeluarkan napas dari sisi lain. Kata Lei Su, memiliki aura pesisir seberang belum tentu berarti klan Qiyun adalah klan pesisir seberang. Lagi pula, tak seorang pun tahu apakah nafas itu hanyalah serpihan harta karun dari sisi lain atau ditinggalkan oleh orang yang benar-benar sakti dari sisi lain. Segala sesuatunya tidak diketahui. Di zaman sekarang, banyak hal yang ditutup-tutupi. Namun singkat kata, suku ini tidak bisa lagi diabaikan. Sepertinya Qi Yunru akan menjadi lebih kuat di masa depan. Di klan Qiyun, Qi Yunru memiliki status yang luar biasa dan merupakan pemimpin di antara generasi muda. Jika klan Qiyun benar-benar berhubungan dengan orang-orang kuat di pihak lain, maka Qi Yunru lah yang harus dilatih dengan penekanan. Wan Boy, kau harus bekerja keras. Kita harus pergi ke jalan langit berbintang kuno kali ini. Jika kita tidak bekerja keras, Ge Jing dan Qi Yunru akan memusnahkan kita. Kata Lei Su. Wan Juetian mengangguk sebagai jawaban. Tatapan matanya bahkan lebih tegas. Ledakan. Dan pada hari ini, seberkas cahaya tiba-tiba muncul. Itu, aura dari sisi lain. Sepertinya memang ada seorang kultivator yang telah menguasai benda-benda di sisi lain, tetapi aku tidak tahu apakah itu adalah pecahan harta karun dari sisi lain, atau harta karun yang benar-benar lengkap dari sisi lain. Kota itu telah disegel. Melihat sinar cahaya yang muncul dari kota peti mati gantung, Lin Yan, Wan Juetian, Shen Yisan, dan Lei Su semuanya mengerutkan kening. Menabrak. Pada saat ini, banyak praktisi juga melihat ke langit. Di sana, seolah-olah ada tutup kuali besar yang menutupi kota itu. Kota peti mati gantung sangatlah kuno dan telah ada sejak lama. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Saat energi spiritual langit dan bumi kembali pulih, tempat ini menjadi semakin berbeda, menarik banyak praktisi untuk berkumpul di sini, ingin mengetahui apa yang sedang terjadi,
dan bahkan lebih ingin lagi untuk mencari peluang dan memperoleh sesuatu. Dan sekarang, munculnya penghalang ini telah mengisolasi tempat ini dari dunia luar, sungguh mengejutkan. Siapa yang melakukan ini? Bagaimana bisa begitu besar sehingga satu kekuatan saja dapat menyegel seluruh kota kuno? Banyak praktisi yang lebih tua juga menatap langit dengan heran. Apa yang akan mereka lakukan? Bahkan Lin Yan mengerutkan kening.